Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kamu mikir, kok golongan darahku A ya, padahal orang tuaku ada yang B atau O? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik pewarisan golongan darah. Yuk kita mulai. Mungkin kelihatannya sepele ya pertanyaannya. Tapi jawabannya itu, wah itu membawa kita langsung ke inti dari cerita keluarga kamu. Langsung ke hubungan biologis antara kamu dan orang tua. Betul sekali. Jadi, golongan darahmu itu bukan cuma sekedar data di KTP atau catatan medis. Ini tuh kayak jejak genetik, tautan langsung ke ayah dan ibumu. Sebuah kisah biologi yang unik, yang cuma kamu yang punya. Oke, sekarang kita bedah ilmunya ya. Biar kita ngerti gimana golongan darah ini diwariskan, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya golongan darah itu? Kuncinya ada di satu kata ini. Antigen. Coba bayangin deh, antigen ini kayak bendera kecil atau stiker identitas gitu yang nempel di permukaan setiap sel darah merah kita. Nah, penanda inilah yang seakan-akan bilang, "Hei, aku tipe A," atau "aku tipe B." Dan sistemnya ini jujur simple banget. Coba lihat, kalau sel darahmu punya antigen A, ya golongan darahmu A. Kalau punyanya antigen B, ya golongan darahmu B. Kalau punya dua-duanya, jadi AB. Terus kalau nggak punya antigen A ataupun B, nah itu dia yang kita sebut golongan darah O. Gampang kan? Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling serunya nih. Gimana ceritanya bendera-bendera ini diturunkan dari orang tua ke anak? Gimana prosesnya orang tuamu ngasih kode golongan darah ini ke kamu? Semuanya berawal dari yang namanya alel. Anggap aja alel ini kayak satu baris instruksi dalam resep genetik raksasa yang membentuk diri kita. Khusus buat golongan darah, cuma ada 3 jenis instruksi yang bisa kita warisi. Instruksi A, instruksi B, dan instruksi O. Aturan mainnya gampang kok. Kamu dapat satu alel dari ayah, satu lagi dari ibu. Nah, alel A dan B ini sifatnya dominan, alias mereka ini jagoannya. Kalau mereka muncul, mereka yang menang. Sementara alel O itu resesif, dia lebih ngalah gitu. Jadi kalau dia ketemu sama A atau B, si O ini bakal sembunyi. Oke, ini dia bagian kuncinya. Coba kita lihat tabelnya bareng-bareng. Kalau kamu dapat alel A dari satu orang tua dan O dari yang lain, ingat kan A itu dominan. Jadi golongan darahmu bakal jadi A. Sama juga ceritanya buat B. Kamu cuma bisa jadi golongan darah O kalau dan hanya kalau kamu dapat alel O dari ayah dan dari ibu. Kalau dapat A dan B, nah mereka sama-sama kuat. Jadi dua-duanya muncul, jadilah golongan darah AB. Nah, karena kita sekarang udah tahu aturannya, kita bisa lakuin sesuatu yang seru banget. Kita bisa jadi detektif genetika. Kita bisa coba prediksi kemungkinan golongan darah seorang anak cuma dari golongan darah orang tuanya. Yuk kita coba. Oke, kasus pertama. Gimana kalau salah satu orang tua golongan darahnya O dan pasangannya AB? Ingat ya, orang tua O itu kode genetiknya pasti OO, karena O kan resesif. Dan orang tua AB ya kodenya AB. Kira-kira anaknya bisa punya golongan darah apa aja ya? Buat mecahin ini, kita pakai alat simpel namanya kotak punet. Gini caranya. Kita taruh alel dari orang tua O, yaitu O dan O di sisi kiri. Terus, alel dari orang tua AB, yaitu A dan B di bagian atas. Sekarang tinggal kita pasang-pasangin. O ketemu A, jadinya AO. O ketemu B, jadinya BO. Kita lakuin hal yang sama buat baris di bawahnya. Dan inilah hasilnya. Keren kan? Jadi, dari pasangan ini, anak mereka punya kemungkinan 50% punya golongan darah A karena kodenya AO, dan 50% lagi kemungkinan punya golongan darah B karena kodenya BO. Yang paling menarik, nggak mungkin loh anak mereka punya golongan darah O atau AB. Oke, kita coba contoh yang sedikit lebih menantang ya. Gimana kalau orang tuanya golongan darah A dan B? Nah, ini jadi agak tricky. Soalnya si A bisa jadi kodenya AA atau AO, dan si B bisa BB atau BO. Biar seru, ayo kita anggap aja kode genetik mereka itu AO dan BO. Kita keluarin lagi kotak punet andalan kita. Alel dari orang tua pertama, A dan O, kita taruh di kiri. Alel orang tua kedua, B dan O, di atas. Sekarang kita pasangin lagi. A ketemu B jadi AB. A ketemu O jadi AO. Terus O ketemu B jadi BO. Dan terakhir, O ketemu O jadinya OO. Coba lihat hasilnya, ini luar biasa banget. Dari pasangan A dan B dengan kode genetik AO dan BO,
Ternyata anak mereka bisa punya semua kemungkinan golongan darah. Bisa AB, bisa A, bisa B, bisa juga O. Masing-masing punya peluang yang sama persis, 25%. Genetika itu emang wow ya. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Kan kita sering dengar ada A positif, O negatif. Nah, bagian plus dan minus ini apa dong? Ini adalah bagian terakhir dari teka-teki kita, namanya faktor resus atau RH. Ini sebenarnya sistem warisan lain, tapi cara kerjanya mirip banget sama yang tadi. Kalau ada antigen RH di sel darah, kamu RH positif. Kalau nggak ada, ya RH negatif. Aturannya pun sama. Alel positif itu dominan dan alel negatif itu resesif. Jadi, kamu cuma bisa jadi RH negatif kalau kamu dapat alel negatif dari kedua orang tuamu. Jadi, sekarang setelah kita tahu semua aturan mainnya, coba deh kamu pikirin lagi golongan darahmu sendiri, kira-kira cerita genetik apa yang ia bisikan tentang keluargamu. Ini cuma secuil loh dari cetak biru biologis luar biasa yang jadi penghubung kita semua. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.